Hola, ya kembali lagi dengan gua di Forum Timnas. Kali ini gua akan membahas satu topik mengenai apakah Timnas Indonesia sudah bisa dikatakan layak bermain di Piala Dunia 2026. Ya, karena kemarin banyak desas-desus ya dari netizen, tentu saja netizen yang paling benar, maha benar, bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah bisa nih bermain di Piala Dunia. Ya, Indonesia sudah mencapai tahap itu. Bahkan katanya targetnya di Piala Asia 8 besar. Ya. Oke, sebelum gue bilang apakah layak atau tidak, gue akan memberikan beberapa pendapat ya mengenai hal ini. Yang pertama adalah gue ingin mempertanyakan apa parameternya bahwa dikatakan Indonesia sudah layak bermain di Piala Dunia. Karena yang gue bisa bilang bahwa yang pertama bahwa Indonesia belum pernah meraih apa-apa. Kita harus fair bahwa ya ada progres betul dari Sintayong, tapi ini masih bagian dari progres. Proses sekarang itu masih bagian dari progres. Kita belum melihat, gua sih belum melihat bahwa tim ini sudah benar-benar matang. Tim ini sudah bisa berkompetisi bahkan di Piala Asia nanti 8 besar itu gue belum bisa melihat itu. Karena kalau kita lihat bahwa Sintayong ini masih masih suka bongkar pasang pemain. Kalau kita lihat kemarin pada saat lawan Curaçao, AFF SEA Games pun di pertandingan friendly maupun di turnamen starting line up-nya itu sering dibongkar-bongkar terutama di lini depan. Artinya apa? Sinteyong pun belum menemukan pemain-pemain siapa aja nih yang benar-benar menjadi pilar dari timnas kita. Karena itu sangat penting untuk menghadapi suatu turnamen di mana lu butuhkan mental, lu butuhkan form of the day, ya lu butuhkan kualitas di situ pemain-pemain yang sudah biasanya berpengalaman, punya mental, mereka sudah tahu bermain di bola kanan, ini akan memberikan efek, memberikan manfaat yang lebih yang sekarang belum dimiliki oleh timnas kita. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ya parameternya apa? Kalau bisa dibilang kita menang lawan Curaçao, kita lolos ke Piala Asia, ya itu adalah prestasi yang luar biasa dari Sinteyong. Tapi menurut gua ini prestasi yang sudah jangan ditinggi-tinggikan lagi, jangan dinaikkan lagi ekspektasinya. Karena untuk lolos ke Piala Asia ini sudah sangat luar biasa menurut gua. Entah apapun hasil nanti di Piala Asia, menurut gue ini harus diapresiasi. Karena apa? Karena Sinteyong ini berbeda dengan pelatih lain di timnas kita. Ya, dia berani berani mengambil resiko, membawa pemain-pemain muda, menggunakan pemain-pemain yang bahkan kita tidak terbesit pikiran kita bisa masuk timnas senior, dia bisa bawa dan dia bisa berprestasi dengan pemain-pemain tersebut. Beda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, bahkan Luis Mia. Luis Mia secara permainan juga sama bagusnya, tetapi yang diandalkan adalah tetap pemain-pemain senior. Kita ingat Sadil, Evan Dimas, Febri. Iya dong, kita harus fair. Bahkan strikernya masih Lerby waktu itu, atau Spaso masih diandalkan di zamannya Luis Mia. Berbeda dengan Sinteyong bahwa dia ingin mengorbitkan pemain-pemain muda. Ya, U23, U19 ini langsung naik. Bahkan Ferrari itu kan U19 langsung naik ke timnas senior kemarin. Marcelino pun demikian. Jadi gue lihat prospeknya ini berbeda, tujuannya berbeda, visinya ini berbeda Sinteyong dengan netizen. Netizen ini kemarin itu sudah bagus dalam arti ya percaya proses, dalam arti nggak menjudge Sinteyong harus juara dan sebagainya. Tapi mulai sekarang mendekati hari-hari ini, mendekati dekat-dekat ini, ekspektasinya ini sudah mulai berlipat ganda. Ya, juara AFF katanya 2022 nanti harus juara AFF. Terus Piala Asia 8 besar tadi, terus masuk Piala Dunia 2026. Ini menurut gue target yang sangat-sangat tinggi. Padahal kita lihat di pertandingan kemarin, contoh nggak usah jauh-jauh di International Friendly Match, FIFA Match Day, di mana timnas Indonesia berhadapan dengan Curaçao 2 pertandingan, ada beberapa pemain yang bahkan secara pengalaman di timnas itu baru, kayak Yakob Sayuri, Ferrari contohnya di timnas senior, uh, Samanta, Ramadan Samanta, pemain muda juga, gitu. Itu baru mendapatkan jam terbang, ya. Baru mendapatkan jam terbang di timnas senior. Bahkan kalau kita lihat pemain-pemain lain juga, itu beberapa juga
tidak punya pengalaman yang besar. Rata-rata pemain muda. Egy, Witan, Sadil, ya Dimas Derajat 25 tahun. Itu juga dia dipanggil kemarin di kualifikasi Piala Asia, sebelumnya nggak dipanggil. Artinya tim ini belum solid kalau gue bilang. Dan apakah mainnya luar biasa? Nggak selalu luar biasa. Ada beberapa momen mereka menunjukkan permainan yang luar biasa, tetapi hanya beberapa. Yang harus dilakukan Sinteyong sekarang, dan gue yakin itu menjadi target dia, adalah jangan beberapa doang, jangan sesaat aja mainnya bagus, tapi mulai konsisten. Nggak butuh langsung langsung satu pertandingan, enggak, minimal 45 menit main luar biasa. Habis itu tingkatkan lagi 60 menit, 75 menit, baru akhirnya 90 menit main bagus. Itu yang menurut gue penting dibandingkan hanya menargetkan ini. Sekarang peringkat FIFA naik dua peringkat aja langsung pada senang gimana. Gue nggak ngerti gitu. Targetnya maunya sebenarnya apa? Ya, timnas kita ini bukan timnas Thailand yang sudah benar-benar matang. Kalau lu jadi fans Thailand, targetnya Thailand juara AFF setiap tahunnya, setiap 2 tahun sekali. Mereka masuk Piala Asia juga 8 besar, 4 besar kalau perlu, masuk Piala Dunia. Itu baru realistis karena Thailand sudah terbentuk dari lama, sudah matang, sudah terbukti di ASEAN dia nomor 1. Iya dong, di AFF aja pialanya banyak sekali, dibandingkan kita belum pernah sama sekali. Dibandingkan kita ini belum terbukti apa-apa, tapi ekspektasinya sudah sangat tinggi. Ini yang seringkali membuat pelatih itu menjadi sasaran pecat. Karena apa? Netizen ini sangat mendesak bahwa pelatih ini harus prestasi. Tanpa memikirkan bahwa Sinteyong ini dalam PR yang sangat berat. Pemain kita itu sebelum ini mainnya itu ya kayak di Liga 1 aja mainnya. Long ball, gocek. Tapi sekarang sudah mulai di-press. Walaupun masih ada, betul masih ada, tapi mulai di-press. Jangan opsi pertama itu jangan long ball. Kalau di-press, coba main dari bawah. Coba lebih banyak pemain turun jemput bola. Itu sudah mulai diperbaiki. Ya. Jadi kalau menurut gue target di AFF jangan muluk-muluk. Ekspektasi kita itu rendahkanlah sedikit. Supaya nanti ketika ekspektasi itu tidak berjalan sesuai, realita tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita tidak meluapkan emosi kita dengan membabi buta. Ujung-ujungnya pelatih yang kena lagi, pemain yang kena lagi. Padahal mereka nggak salah. Mereka dalam proses progres nih. Dalam progres. Belum ada hasilnya. Entar 10 tahun lagi nggak ada masalah. At least mereka sudah mulai fondasinya. Pemain muda ini mungkin baru akan perform, baru akan matang mungkin 5-6 tahun lagi. Bersabarlah gitu loh. Jangan mau apa-apa prestasi, mau apa-apa piala AFF, oke, juara. Terus kita lihat AFF U16 kita udah pernah juara, U19 udah pernah juara, terus kemana? Kemana mereka sekarang? Zamannya Evan Dimas, U19 mereka juara. Yang katanya sampai dibangga-banggakan itu, sekarang di starting line up pihak timnas senior, siapa yang main dari U19 lalu? Siapa? Cuma Dimas Derajat. Itu pun baru dipanggil kemarin pada saat kualifikasi Piala Asia. Yang lain mana? Evan Dimas pun nggak dipanggil. Atau kemarin dipanggil tapi jadi cadangan. Mana pemain-pemain lain? Zulfiandi, gue masih ingat. Ya, Hargianto, Putu Gede, Muklis Hadining Saifullah. Kemana mereka? Maldini, Ilhamuddin, kemana? Mereka yang juara kan, mereka yang hebat, bisa juara AFF. Mana dia? Di AFC aja dibantai. Jadi parameternya itu harus ditekan. Jangan mau apa-apa juara. Jangan mau apa-apa kita ini merasa bahwa timnas kita ini sudah sangat hebat. Enggak. Dan gue yakin Sinteyong pun juga berpikiran dengan demikian. Bahwa lu pikir Thailand aja masuk Piala Dunia aja nggak bisa. Di Piala Asia dibantai. Apalagi kita yang masih dalam proses membangun fondasi. Sekarang sudah mulai kelihatan nih pola permainannya. Sudah jelas, kita tahu setiap kali timnas bermain, maka bermainnya seperti ini. Bahwa kombinasi itu akan sering dilakukan dari bawah, bukan dari atas. Itu sudah mulai dilakukan. Tujuannya selanjutnya apa? Progres nih, mematangkan. Ya, mengimprove. Baru nanti target akhirnya mungkin 5-6 tahun lagi.
memang lama. Ya inilah keadaan kita, keadaan sepak bola kita. Jangan muluk-muluk, ya, jangan muluk-muluk. Jadi jangan terlalu membebankan Sinteyong ini untuk menjadi juara dalam segi apapun turnamen. Juara it's a bonus kalau menurut gue. Juara itu bagian dari proses. Hasil dari proses. Ketika proses itu berjalan dengan benar, maka rewardnya itu adalah kemenangan. Rewardnya itu adalah juara. Ya, jadi kalau prosesnya nanti sudah benar, juara itu akan datang sendiri. Percaya dengan gue. Ya, percaya bahwa proses itu akan menghasilkan kemenangan dengan sendirinya. Ya, timnas luar juga demikian. Mereka membangun pondasi itu sudah sangat lama. Makanya mereka itu sekarang itu udah tinggal pilih-pilih pemain. Pelatih cuma bilang, ya lu main gini-gini, gampang. Kalau Sinteyong itu harus dari awal. Dia tanamkan pondasi, oh cara bermain kita seperti ini, oh gini-gini. Bahkan kemarin di awal-awal Sinteyong datang, diajarin passing lagi, diajarin cara rondo. Ini kan memalukan. Dan apakah ini bisa dibilang bahwa kemarin hasil itu apa sih? Gue nggak yakin gitu. Gue nggak yakin bahwa hasil-hasil kemarin itu bisa menunjang kita berbicara banyak di Piala Asia maupun Piala Dunia. Hanya menang dan Curaçao 2 kali. Yang klubnya tim antah berantah itu. Kita di Piala Asia, kita menang 2-1 lawan Kuwait, kita kalah 1-0 dengan Jordania, kita menang 7-0 lawan Nepal. Itu belum bisa jadi parameter. Karena tim-tim kuat di Asia itu Jepang, Korea, Arab Saudi bahkan Qatar belum ketemu. Belum lagi Piala Dunia lu. Ya jadi kembali lagi kalau menurut gua, ya kita sebagai rakyat Indonesia harus mendampingi prosesnya, bukan mengejar hasilnya. Mendampingi aja. Support, dukung terus. Ya, dukung terus. Mau kalah, menang, dukung terus. Karena kembali lagi kalau kalian targetnya terlalu tinggi tiba-tiba gagal, yang kalian serang nanti ujung-ujungnya antara pemain kalau nggak pelatih. Oke, jangan sampai kejadian U19 kemarin terulang lagi di mana netizen ngamuk-ngamuk kita harus pindah dari AFF dan sebagainya macam karena kita nggak juara. Padahal come on, juara itu ya oke lah, juara cuma satu musim. Musim depan kita juga bisa juara lagi kalau prosesnya sudah benar. Ya, dan terbukti U16 kemarin juara. Terus apa sekarang? Kalau mereka nggak bisa konsisten sampai masuk timnas senior, terus apa? Fungsi mereka juara itu apa kalau di timnas junior? Kalau mereka nggak bisa bawa itu ke senior. Ya, jadi parameter juara itu apa? Cobalah contoh Thailand. Mereka nggak juara sekali-sekali. Konsisten. 5 pagelaran terakhir mereka juara 3 kali AFF. Kurang konsisten apa? Ini baru bisa parameternya ditinggikan, dinaikkan. Sekarang Indonesia masih middle. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Oke? Itu aja saran dari gua. Itu aja pendapat dari gue. Kalian kalau punya pendapat lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Salam sepak bola.